A'udzu billahi minasy syaitonir wasyayatin. Ini lagi tidak wasyayatin ya pada panjang wakati manto bi panjang wakat pendek kul pendek ra pendek ba guna identitas di hurufnya ada dua identitas jin bacanya didengungkan dua hakimnya kullabanna inna a'tayna kal kautsar inna anjalnahu fi lailatil qadr kullabanna sekarang mimnya sumum bukumun umyum fahum la yarji'un summa radadnahu asfala safirin ya ban guna nah mad wajib tasir madomi ke depannya ada alif atau hamzah dimisahkan di satu kalimat mad wajib kalau majaiz di misah kalimat kalau mad wajib di satu kalimat banna mad wajib panjangnya genap harkat idgobi guna tapi menghadapi waw hurufnya ada empat ya nun waw dikumpulkan di dalam nama ya nun dibacanya di dalam tulis masukkan ya jadi kullabanna wa pendek, kau pendek, wa manto, bini, was matahiri, sujud, wasayatina dan setan-setan, kulla semuanya setan, banani ahli bangunan, wa qawasim dan penyelam. Artinya dan kami kata Allah tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menundukkan setan ahli bangunan dan setan penyelam. Luar biasanya. Dan kami tundukkan pula untuknya setan-setan dan jin-jin semua ahli bangunan dan penyelam. Mereka ahli membangun istana yang hebat mudahnya. Bukan sekarang aja istana yang mudah hebatnya dulu. Zaman Nabi Sulaiman itu membuat istana yang mudah dibantu oleh jin dan setan. Udahnya uga ilmu bisa komplementator kan setannya. Subhanallah kalau uga ilmu gitu. Nabi Sulaiman hebat kasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Membuat gedung dibagi oleh setan, istana, tempat peribadatan, bahkan hiasan yang semuanya ya, dari kami seperti paku, Jawa, teko dan sebagainya, serta ahli mengambil berbagai perhiasan dari dasar laut. Coba, ini dasar laut, ya, kurang mati dulu dan negara bekal ya, setan masuk ke dasar laut mengambil perhiasan. Ternyata di dasar lautnya ada perhiasan. Subhanallah. Dan minyak juga ada di dasar laut. Subhanallah dikerjakan oleh setan sebagian jin-jin ya, seperti mutiara, marjan, mereka terus bekerja. Ya, subhanallah. Quran surat Shad, surat Makkiyah yang dibaca itu surat Shad, surat Makkiyah diturunkan di Makkiyah di Mekah sebanyak 88 ayat. Dinamakan surat Shad karena surat Shad diawali dengan huruf Shad. Di ayat 1 Shad wal Qur'ani dzikr. Shad demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Jadi Al-Qur'an itu mengandung peringatan sebagai manusia. Karena manusia dibekali oleh Allah dan lewat Rasulnya SOP, standar prosedur. Kalau kerja kita di perusahaan di apapun harus ada SOP-nya. Kalau tidak SOP,
Mungkin bapak sudah kerja ya, sudah masuk, sudah SOP. Oh iya bagian keuangan SOP-nya aja. Oh iya bagian kesehatan SOP-nya aja. Oh bagian survei SOP-nya aja. Pak Andi ini musuh buat SOP di PT. Ya kita di SOP. Sampai ke urusan saya, sampai ke pelaksanaan ada SOP. Kamu saya SOP ngaco kerja. Nah Quran SOP bagi umat Islam. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, ikuti Al-Quran. Insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Yakin dengan semuanya. Karena kata Allah berfirman, "Shad wal Qur'ani dzikr." Shad demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Dalam surat Shad, Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitab yang agung dan bahwa siapa yang mengikutinya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Siapa yang mengikuti, mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu ingin bahagia dunia dan akhirat? Nah, ikuti Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan amalkan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kebenarannya dan ketinggian akhlaknya. Tadi kan ada asyaiton, asyayatin ya, setan-setan. Sayyidina Umar berkata bahwa anak cucu setan itu ada 9. Sayyidina Umar berkata bahwa anak cucu setan itu ada 9. Jadi setan itu punya anak cucunya. Sama dengan orang. Orang punya cucu kan? Punya. Bisa punya bentuknya kebayangannya. Nah anaknya, anak cucunya. Nah, anak cucu setan itu ada 9. Pertama setan dasim, kedua setan walhan, ketiga setan jalitun atau jalan bar, keempat setan wasit, kelima setan awan, keenam setan hafal, ketujuh setan uroh, kedelapan setan lapus, kesembilan setan masuk. Setan dasim, setan dasim, bahwa sohibul buyut. Setan dasim adalah setan yang berada di rumah seseorang yang apabila masuk rumah tidak suka membaca salam dan tidak suka menyebut nama-nama Allah. Dia mendorong adanya permusuhan dalam keluarga. Permusuhan dalam keluarga, setan ini selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Dia keluarga tidak bisa mengontrol dari godaannya, maka timbullah pertengkaran sehingga perceraian. Nah, diulang teh di rumah teh setan. Nah, namanya setan. Kade, setiap rumah ada setanan. Setan dasim. Apabila rumah tersebut seseorang masuk rumah tidak mengucapkan salam, assalamualaikum, tanya dijawab rek ayah terus dia rek di rumah rek kemudian baca assalamualaikum, maka setan salah. Setan lari apabila di rumahnya suka dibaca Al-Quran. Oh sepi rumah orang baca Al-Quran, sekabutnya setan. Apabila rumah di rumah baca Al-Quran, nama-nama Allah dikit kepada Allah akan lari setan. Pantesan orang di rumahnya sopan saya, sopan saya jadi istri. Kita tanya, sekabutnya, perebut anak, perebut incu, pas saya masuk itu. Ternyata dari setan kamu udah mau apa siapa saya setan dasim. Masalah saya ini jadi gede, ya masuk itu. Ternyata setan dasim katanya. Istighfar, gitu ya. Baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di rumah kita ada setan. Subhanallah. Yang kedua setan walhan. Bahwa yuwaswisu fil wudu was shalat wa ibadah. Adalah setan mengganggu
memberi keraguan-raguan dalam setiap melaksanakan wudhu, sholat dan ibadah lainnya. Dia membisikkan keraguan kepada seseorang yang berwudhu agar terus mengulang-ulang wudhunya, dengan sebab mengulang wudhunya maka akan banyak air yang terbuang dan mubazir. Ya. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan sesuatu itu merupakan teman setan. Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, orang itu anu membudilkeun anu ya banyak apanya? Banyak yang kurang tidak berguna dibeli kayak batu setan. Kosong itu orang tahu. Kadang-kadangnya subhanallah kayak teman setan. Mubazir gitu, tidak berguna gitu. Subhanallah dibeli kurang kayak lomba-lomba. Nah, setan apa namanya? Setan uang teh yaitu apabila kita sedang wudhu suka was-was, barangkali kan tidak teh memubazirkan air, ternyata digoda kon setan wahan. Masuk itu tarawih ke sholat kata Allahu Akbar di tengah-tengah kayak ya dua rakaat jadinya tak terima sholatnya. Masuk itu terang ada setan wahan goda kamu dimulai wudhu setan wahan sampai udah usul sholat takbir digoda usaha setan. Kadang-kadang udah di sholatnya berjamaah ya di belakang udah ayah baju persib elek gambar persib elek tanya akhirnya fokus sadayana atau digoda ke setan sampai Muhammad ya. Tidak ada manusia yang tidak kenal, karena tujuan setan diciptakan untuk menggoda manusia sampai akhir zaman, sampai kiamat. Itu terus mesti digariskan di dalam Al-Qur'an Karim. Subhanallah, tanya subhanallah. Ia juga meragu-ragukan kita dalam sholat supaya sholat kita ya tidak khusyuk. Demikian ibadah yang lainnya. Ketiga, setan zaitun. Sebagian ulama mengatakan juga jalan pur, bahwa sahibul aswad. Setan ini adalah penguasa perbelanjaan di mall. Bisikannya para pedagang berani bersumpah palsu atas dagangannya, berani mengurangi timbangan pembelinya dan melakukan kecurangan. Kaitan setan diskon. Jadi itu selalu ada di pasar, di mall, murahnya subhanallah, sebenarnya dibeli murahnya subhanallah. Masuk itu Pak? Subhanallah ya. Apa mengurangi timbangan subhanallah. Bohong. Nanti kau udah besar, setan jadi itu. Yang keempat, setan wasit. Sebagian ulama juga mengatakan setan tabar, bahwa sahibul musibah. Setan ini adalah penguasa musibah. Maka sering kita melihat banyak kejadian orang-orang menjerit-jerit, meronta-ronta ketika mendapat musibah. Bahkan tidak jarang seseorang bunuh diri ketika merasa dirinya tidak kuat mendapat cobaan. Ternyata subhanallah membuat manusia menjauh dari sabar. Oleh sebab itu Allah menyarankan kepada kita untuk menasihkan kepada kita, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apabila kita terkena musibah, apapun musibah yang terjadi kepada kita, ya, sakit, kemiskinan, apapun, kekayaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setan awan. Bahwa sahibul sultan adalah setan penguasa para raja, pemerintah, pejabat, wakil rakyat. Maka mengapa hingga hari ini korupsi terus merajalela? Intinya judi online terus-terusan susah diberantas karena ada setan namanya setan awan. Banyak akhirnya kan maraknya judi online
sampai ke DPR, sampai ke polisi, semua, abdi semua, rakyat semua kena judi online. Hayang benar, tercapek, ulah namanya itu. Hayang benar tercapek lah, namanya benar harus capek lah. Subhanallah. Nabi Sulaiman juga sama, yang paling benar di antara Nabi. Subhanallah. Tanya godaan, usaha, setan, Allah. Subhanallah. Yang keenam, setan hafal bahwa sohibul sorob adalah setan penguasa minuman yang memabukkan. Apa? Terus berbisik di telinga kita supaya dapat mencicipi minuman-minuman yang memabukkan. Tapi ada sok mabuk, ada ayeuna naon sering dikatakan oplosan. Supaya terus dimasukkan. Wah, subhanallah luar biasa kalau kita lihat di Twitter atau di Facebook ya, banyak orang-orang yang masih anak-anak minuman spektrus oplosan. Mereka juga ada kesehatan. Subhanallah. Yang ketujuh, setan muroh bahwa sohibul mujamir merupakan setan penguasa sendiri, dalam artian penguasa alat-alat musik. Maka jika ada seseorang yang terlena dengan memainkan alat musik, nyanyi-nyanyi terus itu ya, namun abaikan sholat, waktu sholat tidak sholat, itu juga setan muroh. Hati-hati, musik dangdut, nyanyi, itunya kadetnya, nah sampai jangan digoda setan muroh. Karena terus sampai meninggalkan sholat. Alhamdulillah imin. Yang kedelapan, setan hapus bahwa sohibul majus, dikatakan pula oleh sebagian ulama bahwa setan ini selalu menjerumuskan seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat zina. Itu namanya setan lakus. Yang terakhir, setan masuk bahwa sohibul akhbar adalah setan penguasa berita. Dia akan membisikkan manusia untuk terus menebarkan isu-isu dan berita-berita hoax yang tidak benar atau kabar bohong. Bukan berita-berita yang hoax ya, yang tidak benar, bohong. Tadi digoda oleh setan masuk. Jadi semua ada ya. Sebelum sekarang ada hoax, dari dulu sudah ada. Itu setan itu ada sebenarnya. Nah, bagaimana untuk menghindari kata doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan selain membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari segala setan yang terkutuk, dan memperbanyak zikir. Nah, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 97 Allah menyarankan baca doa, wa qur rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Kosong dibisikkan oleh setan yang ditanya sesuai dalam kejahatan. Sebelumnya cukupnya kembali kepada lagi wasyayatin kulla banna